Sritex berakhir PHK 10.000 karyawan, Gibran diminta publik tanggung jawab karena janji manis saat kampanye. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Tapi di sana tidak ada. Yang jelas tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya. Di Sritex ini tabu kata PHK. Jadi nggak ada yang namanya kata PHK. Tabu, bayangkan. Itu kata tabu itu udah nggak mungkin lagi Sritex. Memang Sritex keselamatkan, tidak udah keselamatkan kok. Kalau tidak ada kendala apa-apa. Kalian masih ingat gak sih guys, 4 bulan yang lalu nih, Presiden Prabowo memerintahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengunjungi pabrik Sritex untuk memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan PT Sritex yang ketika itu dinyatakan pilot. Negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Saya merasa mungkin patriot di sini. Saya merasakan rohnya Pak Prabowo ada di sini. Jangan biarkan ini hancur karena orang-orang yang bertanggung jawab. Dan berbicara ini di momen Sumpah Pemuda ini kita akan tangan-tangan berjuang bersama Sritex. Semoga kita bagus kita sudah sampaikan oke, jangan sampai terlalu. Namun sekarang malah berbanding terbalik. PT Sritex kini resmi ditutup pada tanggal 1 Maret 2025. PT Sritex pun melakukan PHK massal terhadap lebih 10.000 buruhnya. Waduh, padahal baru juga masuk awal bulan puasa ya, malah ada musibah seperti ini untuk para karyawan PT Sritex. Wah, semoga pemerintah mencari jalan terbaik bagi para karyawan PT Sritex yang harus dirumahkan. Febri. Anja. Anja. Lebih dari 10.000 karyawan Sritex, puasa kali ini nampaknya akan berbeda. Mereka resmi di PHK karena pabrik tutup permanen pada 1 Maret besok. Momen bubaran ribuan buruh PT Sritex pada Kamis petang cukup berbeda. Sulit menggambarkan ekspresi para pekerjanya. Tak ada raut wajah gembira selesai bekerja. Tak sedikit yang berjalan sambil menenteng ember berisi barang-barang pribadi. Hari Jumat ini ternyata menjadi hari terakhir ribuan buruh PT Sritex bekerja. Mereka telah mengantongi surat PHK usai raksasa tekstil se-ASEAN itu dinyatakan pilot beberapa waktu lalu. Saya ya juga kaget, juga heran. Selama saya di sini hampir 27 tahun itu kok belum pernah ada saya dengar seperti itu, kok tiba-tiba saja saya meeting, lalu turun kok dikasih kabar kayak gitu juga shock. Masalahnya saya juga butuh pekerjaan ini sangat penting untuk menghidupi keluarga saya, anak-anak saya masih kecil-kecil. Juga ada harapan dari Bapak Presiden, dari Bapak Wamen itu juga kasih dukungan yang pasti untuk
karyawan-karyawati Garmen 1, terutama untuk PT Sritex Group ini ya Pak. Itu saya juga sangat senang karena semangat untuk karyawan-karyawan teman-teman saya itu sangat tinggi. Ekonomi Indonesia baik. Kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Pertumbuhan 5%. Patut kita syukuri, Indonesia masih tumbuh di atas 5%. 5% dasmu. Harga-harga terkendali. Secara umum harga-harga turun. Kemiskinan menurun. Tingkat kemiskinan turun tajam jadi Menurun dari kakek ke cucu. kaget. Kita membangun banyak infrastruktur. Kita bangun infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Hidup Jokowi! Yang kedua nanti akan ada yang namanya kartu prakerja seperti ini. Hidup Jokowi! Yang terakhir akan ada kartu yang namanya kartu sembako murah. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Pahitnya nasib PT Sritex yang berakhir pailit menyeret nama Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Kabar PT Sritex pailit memang sudah tersiar sejak Oktober tahun 2024. Namun raksasa tekstil tanah air ini baru resmi melakukan pemutusan hubungan kerja PHK dengan 10.965 karyawan per tanggal 1 Maret tahun 2025. Banyaknya karyawan yang kehilangan pekerjaan ini kemudian dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Omongan-omongan sang wakil presiden kala kampanye kini dipertanyakan. Bahkan dalam beberapa cuitan di X, Gibran Rakabuming didesak untuk bertanggung jawab. Kala itu, Gibran Rakabuming mendatangi PT Sritex dan berbicara dengan karyawan yang ada di sana. Ucapannya kini berujung menjadi bumerang untuk menyerang posisi dan personanya. Konteksnya bukan tentang siapapun presidennya. Yang datang ke 8.000 pegawai Sritex dan umbar-umbar janji cuma dia doang, tulis pengguna X. Tanggung jawablah, sambungnya. Cuitan ini mendatangkan komentar yang senada dan sependapat. Rasa tidak suka kepada Gibran Rakabuming Raka semakin menggema. Nah ini, aneh banget dikit-dikit rakyat disuruh diam aja. Padahal orang-orang berisik karena nuntut tanggung jawab ini, kata salah satu warganet. Abis manis, sepeh dilepeh, sindir yang lain. Sedih banget dijadiin tempat cari suara pakai janji manis di awal, komentar seorang warganet. Seakan kasih angin segar itu sih, warganet lain menimpali. Ditilik lebih lanjut, Gibran Rakabuming memang berjanji manis kepada karyawan PT Sritex. Putra dari mantan Presiden Jokowi ini berjanji memudahkan peraturan agar industri, termasuk Sritex bisa tumbuh. Namun nahas, perusahaan yang didatanginya